Baik, saya akan langsung ke Pak Arianto tadi. Pak Arianto, ada penetapan tersangka yang baru dilakukan beberapa hari terakhir ini, lah, tapi DPO-nya sudah keluar sebelum itu, Pak. Penjelasannya seperti apa biasanya, Pak? Terima kasih, saya akan jelaskan ya. Yang viral sekarang ini adalah 8 tahun jadi DPO, kok kemudian baru ketangkap setelah rame, cuma 15 hari. Yang terjadi adalah begini, kasus ini tahun 2016, pertama kali adalah penemuan adanya orang meninggal 2, Vina sama si Eki. Oleh Polsek diberitahukan kepada keluarganya, bahwa ini kecelakaan tunggal. Waktu itu keluarganya menerima aja, nggak masalah. Tapi setelah dia mengetahui bahwa ini kecelakaan kok HP-nya nggak rusak dan sebagainya, dia jangan curiga. Bikinlah laporan polisi ke Polres. Oleh Polres diterima, dan Polres kemudian melakukan penyelidikan dan penyidikan dengan sigap ya, cepat sekali waktu itu, sehingga dan diduga ya waktu itu dia dianiaya oleh geng motor. Polres mengadakan penangkapan dan kemudian proses selanjutnya. Jadi saya ingatkan ya, polisi itu tugasnya kalau ada pembunuhan hanya bikin penyidikan. Penyidikan itu artinya mencari bukti, saksi dan petunjuk dan sebagainya, diramu dalam satu berkas, kemudian serahkan pada jaksa. Jaksa akan meneliti apakah ini kasus kejadian, apakah tersangkanya betul apa tidak, ya. Kemudian serahkan pada hakim. Hakim akan meneliti kembali dan kemudian akan memutus. Nah ini yang terjadi waktu itu, polisi sudah mengumpulkan dan kemudian memberkas, ya. Dan ketika waktu itu Kapolres mengumumkan, kami sudah menetapkan 11 tersangka. Yang 8 sudah kami tahan, yang 3 masih DPO. Nah, apa artinya DPO ini? DPO ini dibikin karena keterangan daripada 5 orang ini menyatakan bahwa ini Pak pelakunya. Dia tuduh gitu. Jadi sekarang menentukan dia sebagai tersangka itu bukti awalnya hanya keterangan yang 5 saksi ini. Maka diciptakanlah DPO karena dicari rumahnya nggak ketemu. Dan kita polisi juga nggak bisa menemukan di mana, sehingga dia butuh bantuan masyarakat, dibikinlah DPO. Ketika sudah selesai berkas diserahkan ke jaksa, ternyata yang 5 ini mencabut keterangan BAP-nya di awal. Mencabut keterangan, bukan BAP-nya semua ya, mencabut keterangan bahwa ini yang ada pelakunya. 3 orang ini ya. Akibat dicabut kesaksian itu, maka tidak ada lagi dasar untuk bikin ini DPO. Tapi DPO nggak dicabut, cuma biarkan aja. Kenapa? Polisi sudah puas dengan bisa mengirimkan 8 berkas dan oleh jaksa diterima dan oleh hakim divonis. Itu tugas polisi waktu itu dianggap selesai. Tapi kenapa baru ada 3 DPO sekarang ini? Apakah memang sudah diangkat ke layar lebar dan lain sebagainya? Waktu itu ya begitu 8 orang itu sudah divonis, polisi sudah selesai waktu itu, tidak meneruskan pencarian 3 orang ini. Tapi nggak dicabut, cuman tidak diteruskan karena kan kesaksian tadi kan dicabut. Oke ya. Sudah selesai kan? Dan menurut pengamatan saya itu tugas polisi sudah bagus karena sudah masuk ke penjara. 8 orang. Belakangan baru muncul ini ada film itu kan, film yang pakai skenario gini. Yang muncul adalah 8 tahun DPO dikejar baru sekarang, setelah ribut baru 15 ketangkep. Padahal DPO-nya baru ini yang dulu dihentikan. Ya. Nah sekarang ini muncul lagi DPO baru. Tapi kenapa di tahun 2016 Peggy ini pernah juga didatangi pihak kepolisian dan juga diduga sebagai... Ya itu tadi, kan dia ketika 5 orang itu mengatakan 3 orang itu jadi DPO, usaha polisi adalah mencari di mana dia ada, antara menggerap di rumahnya. Tapi karena nggak ada kan, makanya dibikin DPO itu, gitu loh. Tapi ada keterangan nggak Pak, kenapa kemudian kelima saksi tadi, 5 terpidana tadi itu mencabut pernyataan soal 3 DPO itu? Keterangan itu saya tahu ya, tetapi di berkas pasti tidak ada alasan mencabut dan dia mesti tidak diwajibkan untuk mencantumkan alasan pencabutan itu hak daripada orang yang diperiksa mencabut, selesai urusan. Gitu. Tidak ada intervensi di situ Pak, informasinya? Pencabutan itu udah pasti, entah dia kesadaran sendiri atau ada tekanan. Yang saya dengar ya, ini ketekanan itu ada orang yang mengancam dia kalau sampai menyatakan ini jadi DPO, dia nanti akan celaka. Nah, sehingga dia kan ketakutan ya, dia mencabut itu aja, sudah gitu. Pak Arianto, sebenarnya kan pihak kepolisian juga kita tahu ya ada manajemen penyidikan tindak pidana di mana setiap berkas, dokumen, administrasi semua lengkap begitu ya. Apakah pihak kepolisian yang saat ini Polda Jawa Barat bekerja juga berdasarkan yang di tahun 2016 silam? Atau memang kalau yang sekarang ini beda, karena gini ya. Sekarang ini dia dinyatakan jadi DPO lagi karena orang ribut di lapangan. Ya kan gitu kan, tuntutan mosok dulu nggak ditangkap-tangkap. Oke lah, polisi dengan sigap melayani masyarakat. Tugasnya sekarang adalah menangkap kembali itu 3 orang dan kemudian mengumpulkan bukti lagi. Apakah cukup nggak dia dijadikan tersangka untuk bahwa dia ikut serta dalam itu.
Jadi ini nanti ya 3 orang itu pasti akan diburu, kemudian kalau ditangkap akan ditanya apa buktinya, kemudian nah disinilah polisi membutuhkan saksi yang baru, yang tambahan supaya bisa menjerat 3 orang ini jadi tersangka. Bukan, ya jadi tersangka dan dikirimkan ke kejaksaan. Polisi nanti kalau seandainya mengumpulkan bukti semua akan dikirimkan berkasnya ke jaksa. Jaksa akan meneliti, kalau cukup dia akan nuntut, kalau enggak polisi akan masih dihentikan. Jadi jangan kecewa nanti kalau 3 orang ini kemudian akhirnya ending kepada SP3 atau kemudian dikirim oleh jaksa sampai divonis tapi tetap mengatakan bahwa saya tidak bersalah kok ditangkap. Bisa ya seperti itu pastinya. Bisa terjadi. Ya. Kemungkinan ada ya. Sekarang yang terjadi kan masing-masing kan dengan argumentasi sendiri bahwa saya tidak bersalah. Bahkan sudah dipidana pun masih mengatakan tidak bersalah ya. Itulah gambarannya ya Bu. Ini 3 orang ini DPO ini kan masih kecil buktinya ya. Dipaksakan harus ketangkap. Giliran yang sudah ketangkap dan sudah diperiksa di pengadilan pun pengacaranya mengatakan ini pengadilan nggak benar ini gini. Apa bukti-bukti apa nggak cocok ini sehingga ini semua kan dikoreksi itu. Padahal tapi sebenarnya tersangka ini juga bisa memberikan bukti kan Pak. Dalam arti tadi pihak keluarga mengatakan bahwa ada saksi, ada surat kerja itu yang omongnya menyatakan dia kan gitu Pak. Tapi masih bisa dibuktikan juga kan nantinya. Ya nanti apa yang diomongkan oleh keluarga tadi itu silahkan sampaikan kepada polisi supaya polisi itu mengumpulkan bukti ya. Karena yang dikumpulkan oleh polisi itu ya bukan hanya bukti yang memberatkan tersangka, karena penyidikan adalah mencari jelasnya perkara. Jadi yang memberatkan maupun yang meringankan pasti dia ramu supaya dipelajari oleh jaksa ini patut enggak ini jadi tersangka dan untuk menjadi pertimbangan hakim apakah patut enggak dihukum apa tidak. Jadi intinya gitu. Jadi penyidikan polisi sudah selesai tuntas dengan baik, tapi sekarang dikejar-kejar polisi masih itu yang saya tidak terima sebagai polisi gitu. Baik, Pak Fikar, ini kan ada mekanisme pra-peradilan ya. Kalau memang pihak keluarga menyatakan tidak menerima penetapan tersangka begitu. Ini prosedurnya bagaimana? Dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Kartini tadi, apa namanya pembantaian tadi, itu harus bisa dibuktikan atau bagaimana untuk bisa masuk ke pra-peradilan? Ya, oke. Pra-peradilan adalah lembaga untuk menguji apakah penetapan tersangka atau penghentian penyidikan atau ada hal lain juga yang bisa diuji melalui pra-peradilan itu, sah atau tidak gitu ya tindakannya. Tapi yang harus dilihat adalah begini, yang namanya penyelidikan itu kan sebenarnya serangkaian tindakan untuk menyimpulkan ada nggak peristiwa pidananya, baru ditingkatkan ke penyidikan. Dan di penyidikan itu sebenarnya mencari tersangkanya kan begitu. Nah, kalau ini sudah masuk ke tahapan penyidikan, ya maka sebenarnya polisi dengan bermodalkan minimal 2 alat bukti, dia sudah menetapkan tersangkanya. Gitu. Dan tersangka juga bisa menguji itu. Nah itu tadi pra-peradilan itu. Nah jadi kalau menurut saya, kalau sekarang ada ketidaksesuaian di satu sisi polisi menganggap sudah ada bukti bahwa orang ini bisa diteruskan menjadi satu perkara pidana, tapi di sisi lain umpamanya ada tersangka yang tidak terima dengan penetapan itu, ya saya kira mekanisme hukumnya ada itu tadi, pra-peradilan itu. Gitu. Jadi tinggal dibawa saja ke pra-peradilan gitu. Ya, artinya apa? Artinya dua pihak punya kesempatan yang sama gitu, ya untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan. Ada tenggat waktu nggak dalam pra-peradilan ini, Pak? Saya kira sepanjang proses ini masih jalan, tidak ada hambatan untuk mengajukan. Walaupun statusnya sudah tersangka ya? Iya. Justru itu kan? Justru itu ya? Ya justru tersangka itu yang harus diuji. Gitu loh. Kalau belum ditetapkan sebagai tersangka, apa yang mau di pra-peradilan kan gitu. Justru penetapan sebagai tersangkanya itu yang penetapan tersangka, penyitaan, penyidikan dan sebagainya itu bisa diuji melalui pra-peradilan. Selain juga pra-peradilan gitu yang menjadi sorotan masyarakat selama persidangan di tahun 2016 silam begitu, ini tidak ada 3 nama DPO yang sekalipun dikeluarkan di persidangan. Ya. Ini bisa ya seperti itu? Dalam arti berarti sesuai dengan yang tadi dikatakan oleh Pak Arianto bahwa memang berkas yang mengenai 3 DPO itu sudah dicabut sehingga sampai dengan saat ini juga di pengadilan yang pertama memang tidak ada nama 3 DPO itu. Ya, seharusnya begitu. Karena dia tidak ada namanya, dia bukan bagian dari peristiwa itu kan mestinya begitu secara logisnya gitu. Nah, tapi secara yuridis ketika kemudian ada orang menyebutkan ada 3 orang ini juga punya peranan dalam peristiwa itu, ya polisi sebagai penegak hukum harus bekerja juga gitu. Punya kewajiban itu. Punya kewajiban untuk
menindaklanjuti itu, bahwa ini yang 3 itu adalah bagian dari peristiwa yang dilakukan oleh 8 itu, mungkin seperti itu. Baik. Pak Fikar atau Pak Arianto ada yang mau bertanya dengan keluarga Peggy? Silakan Pak. Saya tidak bertanya ya, tapi saya hanya menyarankan pada mereka ya. Pada keluarga itu tadi ya, kalau merasa anaknya itu ditangkap dan itu salah tangkap itu ya, itu dia bisa langsung komplain kepada polisi atau kepada siapapun dia bisa komplain itu ya. Bahkan tadi bisa mengajukan pra peradilan tadi, kok ditangkap dan sebagainya itu. Tadi saya tambahkan ya, pra peradilan itu jangkanya Pak, sepanjang kasus itu belum disidangkan, boleh mengajukan pra peradilan. Jadi ini nanti ya, kalau yang merasa salah tangkap itu waktunya dia untuk mengajukan pra peradilan bahwa ini nggak benar itu. Itu termasuk juga yang dulu itu si Tata yang katanya dulu kalau misalkan itu mestinya dulu itu dia mengajukan komplain gitu. Nah, sekarang udah tuntas dia mengajukan ngomong di media, nggak bisa. Jadi sebelum inkrah begitu ya Pak ya? Kalau pra peradilan diajukan sebelum disidangkan kasusnya itu. Baik. Tapi kalau untuk yang itu tadi yang sudah diputus itu yang merasa dia mengajukan PK untuk anunya. Oke, saya ingin ke pihak keluarga. Ibu Kartini, ada jalur hukum untuk kemudian mempra-peradilankan penetapan tersangka, Bu. Ada rencana ke sana, Bu, untuk kemudian menguatkan argumentasi pihak keluarga? Kami dan tim memang ada untuk melakukan pra-peradilan. Cuma yang kita sayangkan, kenapa di tahun 2016 setelah penggeledahan itu proses penyelidikan tidak dilanjutkan. Padahal kan dari pihak keluarga pun menyatakan Peggy tidak ada di tempat dan tidak menyembunyikan Peggy, dan mereka mengatakan Peggy ada di Bandung. Kenapa polisi tidak melakukan pemanggilan terhadap Peggy? Mungkin kalau misalnya ada surat panggilan kepada Peggy, pasti mereka akan kooperatif datang. Kenapa harus ditunda 8 tahun setelah booming baru ada penetapan DPO, kemudian beberapa hari kemudian penangkapan? Itu yang ada kejanggalan-kejanggalan yang saya lihat seperti itu. Oke, tapi kan itu sudah yang berlalu, Bu. Nah, ini kan sekarang Ibu dihadapkan pada satu situasi yang baru yang masih bisa Ibu dimungkinkan untuk mengajukan pra-peradilan. Apa yang sudah Ibu sudah kumpulkan atau Ibu sudah siapkan untuk melawan hasil penetapan tersangka tersebut, Bu? Betul, kalau untuk mungkin kita melawannya dengan kembali dengan proses hukum lagi, kemudian kita akan melakukan pra-peradilan, Pak. Mungkin kita sudah mengumpulkan saksi-saksi yang memang menguatkan bahwa Peggy saat kejadian tidak berada di tempat. Itu aja mungkin yang kita akan lakukan, saksi-saksi dan bukti-bukti akan kita kumpulkan. Baik, Bu Yanti, tadi Anda sempat menyatakan ada kejanggalan-kejanggalan yang dirasakan. Dari pihak keluarga Peggy, apa saja memang kejanggalan yang dirasakan? Mungkin ini bisa memperkuat nantinya statement dari keluarga. Iya, kan saat 2016 sudah dilakukan penggeledahan terhadap rumah Peggy dan orang tua Peggy mengatakan Peggy ada di Bandung. Nah, kenapa polisi tidak melakukan tindakan proses perkara ini dilanjutkan untuk pemanggilan terhadap diri Peggy? Karena Peggy kan tidak lari, ada di tempat. Maksudnya tidak ada di Cirebon itu bukan berarti Peggy melarikan diri, tapi ada di Bandung sedang bekerja. Kenapa setelah penggeledahan itu proses penyelidikan tidak dilanjutkan? Harus menunggu 8 tahun, kemudian 8 tahun baru ada penetapan DPO. Itu yang saya katakan kejanggalan seperti itu. Dan saya juga kecewa dengan kinerja kepolisian. Bukannya saya tidak suka dengan kinerja kepolisian, tapi kecewa, itu aja, hanya kecewa dengan kinerja kepolisian. Kenapa tidak dilakukan penyelidikannya pada saat 2016? Memang kan Peggy tidak kemana-mana, dikatakan ada di Bandung sedang bekerja. Kan polisi bisa melakukan pemanggilan. Mungkin kalau terjadi pemanggilan pun kita kooperatif. Saya sebagai kuasa hukum mungkin akan meminta Peggy, ayo kita datang, kita tidak bersalah kok. Katakan, saya dampingi, kamu katakan kamu tidak bersalah, kamu tidak ada di situ. Ini saksi-saksi loh, ada 7 saksi yang bekerja bersama kamu di tanggal 27 Agustus 2016. Kenapa polisi kok menunda penyelidikan? Kan bisa dilakukan penyelidikan. Saya sebagai kuasa hukum Peggy saat itu 2016 mau mendampingi Peggy kalau ada pemanggilan secara resmi. Itu
Itu aja yang saya kecewakan. 7 orang saksi yang Anda katakan menguatkan posisi Peggy pada saat itu di Bandung, saat ini masih bersedia untuk dimintai keterangan mungkin? Iya, ada saksi yang sangat kuat saat itu adalah saudara Bondol. Dia karena dia tidak betah bekerja di tempatnya Peggy sedang membangun rumah seorang Chinese, kemudian dia pulang. Pulang itu di malam minggu saat kejadian. Kemudian besoknya kan ada bicara-bicara ini ada pembunuhan terhadap Vina dan Eki gitu. Pembunuhnya namanya Egi gitu. Saat itu Peggy apa Egi, dia Bondol itu mengatakan begitu. Itu udah komunikasi dengan saya. Peggy, tapi kalau Peggy kan Peggy ada di sana. Tadi pas saya pulang pun dia sedang bekerja. Apa mungkin bukan Peggy yang dimaksud? Nah, itu saksi nanti yang akan saya hadirkan pada saat pra peradilan kalau memang kita harus menempuh jalur itu. Tapi saya menyayangkan kenapa di 2016 tidak dilakukan kelanjutan penyelidikannya gitu, seperti itu. Baik, sebelum nanti saya terakhir ke ibu dari Peggy, Pak Arianto ada yang mau ditanggapi Pak terkait hal ini? Ini suatu contoh ya. Beliau seorang pengacara pun tidak bisa mendengarkan penjelasan saya tadi. Apalagi masyarakat umum. Itu tadi kan mengapa kok nggak dikejar-kejar dari dulu? Kan tadi sudah saya katakan. Ketika itu ditanyakan sebagai DPO itu dulu. Dan ketika itu digeledah rumahnya nggak ada. Keterangan bahwa yang menerangkan ini 3 orang itu terlibat itu dicabut. Ya otomatis nggak diteruskan kan. Nah sekarang muncul tuntutan-tuntutan itu untuk ini sebagai tersangka. Maka tindakan polisi sekarang harus menangkap untuk mencari klarifikasi gitu. Itu jadi kepada penasihat hukum tadi ya. Ini kalau memang ini sekarang ini dianggap itu melanggar hukum di pra peradilan itu penangkapan itu. Ya ada ranahnya ya. Tapi ini ya polisi akan mencari keterangan dari dia. Kalau memenuhi syarat akan dikirim ke jaksa, jaksa akan meneliti dan akan dikirim ke pengadilan. Bukan polisi itu langsung memvonis ya, enggak. Inilah KUHP yang baru, ada saringan-saringan ya, polisi tidak asal tangkap aja. Uang yang sudah dihukum aja masih merasa tidak bersalah, apalagi ini kan gitu. Jadi ini intinya gitu. Baik, terakhir saya ingin ke Ibu Kartini. Bu Kartini, harapan Ibu mengenai kasus ini Bu, silakan jika ingin Anda ingin sampaikan ke publik. Ya saya sih cuman ingin anak saya bebas, anak saya tidak salah tangkap. Kan beda itu di DPO namanya Egi, alamat juga beda. Alamat Banjarwinangun, sedangkan anak saya Peggy Setiawan, alamat Desa Kepongpongan, Blok Simaja, RT 2, RW 2. Itu sudah cukup kuat bagi saya untuk menolak tuduhan ini terhadap anak saya. Karena anak saya bukan pelaku pembunuhan yang sesungguhnya. Itu aja Pak. Saya mohon kepada seluruh orang di Indonesia untuk menilai keluarga saya. Baik, terima kasih banyak Ibu Kartini dan juga Ibu Yanti sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Kita juga nantikan bagaimana proses penyidikan dari pihak kepolisian. Assalamualaikum. Ya. Kita harus ajak pemirsa juga untuk jeda dulu sejenak ya pemirsa. Nanti kita akan kembali lagi berbincang dengan Pak Arianto dan juga Pak Fikar saat lagi tetap bersama kami.